Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program di mana program ini jadi tempat saya belajar soal banyak hal, utamanya politik. Hari ini kita akan ngomongin soal ekonomi yang memang di pemerintahan siapapun pasti ini yang diperjuangkan, ini yang ingin dicapai. Saya sendiri juga pengen belajar karena banyak orang pikir saya pintar, tapi tidak, saya pintar ngomong. Jadi kesannya kayak orang pintar. Skakmat adalah bagian dari promosi tur saya, Mensrea Stand Up Comedy Tour, yang di Jakartanya akan dilakukan di Indonesia Arena, di depan 10.000 penonton. Di luar Jakarta ada 10 kota lain. Nah hari ini, di hadapan saya adalah seseorang yang bertemu dengan saya udah cukup lama. Tahun 2008 pertama kali kami bersinggungan. Kalau saya tidak salah, nama saya juga sempat kesebut di buku beliau juga. Hari ini beliau hadir di Skakmat untuk jadi tempat saya bertanya-tanya soal ekonomi. Prof. Renal Kasali, selamat datang. Apa kabar, Mas Saya Panji? baik sekali. Happy birthday, by the way. Terima kasih. Masih ingat ya? Iya, 64 years old. 64 years young. Long journey. Long journey. It's been a while. Kita terakhir ketemu zaman saya masih nge-rap saja. Ya, lagu bajak lagu ini bajak tuh. lagu Betul. ini. Saya tertarik dengan liriknya itu ya. Iya. Iya. Karena biasanya orang nggak mau dibajak, ini malah bajak aja. Iya. Dan terbukti akhirnya semuanya lepas. Iya, itu adalah era di mana dunia bahkan bukan cuma Indonesia kebingungan sama ini musik di era baru ini seperti apa ya? Ya. Sulit untuk menerima perubahan. Ya. Sekarang semua serba digital termasuk lagu ya. Kalau nggak salah waktu itu baru mulainya Netscape ya, kalau nggak salah ya. Iya betul. Ya. Oh my, jauh banget itu eranya tuh. Jauh banget ya. Tahun 2008. Ya. Different world ya Pak ya. Ya. Different world. Tapi Apalagi masih, sekarang. Iya. Apalagi sekarang. Masih memantau. Tadi sebelum mulai kita sempat ngobrolin soal TikTok sebenarnya. Ya. Bagaimana itu adalah sebuah dunia tersendiri. Dunia tersendiri. Iya, ya. iya. Dan segalanya serba algoritmik. Betul. Algoritma. Betul sekali. Nah ini permainannya tadi Prof bilang terakhir main berapa tahun lalu? Udah lama ini ya? kayaknya nih waktu zaman masih begadang-begadang, masih punya banyak waktu, masih bisa begini. Iya. Tapi ada kacang di sini. Iya betul gitu ya. betul. Biasanya dengan kopi juga atau teh gitu. Pilihannya kalau nggak ini besoknya main gaple gitu kan. Betul. Wah udah 30 tahun yang lalu saya kira. Iya. Saya juga tidak jago sih sebenarnya. Ini hanya cara baru aja untuk ngobrol dengan tamu. Ya. Tapi sambil bermain lah gitu. Jadi aktif atas, aktif bawah gitu. Ya. Jarinya main, otaknya main. Pertanyaan pertama saya akan dibuka di langkah catur pertama. Oke. Lalu ketika permainan selesai, saya punya kesempatan untuk nanya pertanyaan terakhir. Berarti pion dulu bergerak satu. Saya mulai. Ya. Oke. Kita sambil Baik. setup ya, Prof. Ya. By the way, Prof mau putih, mau hitam? Oh saya whatever. Oke, Ya. silakan, Prof. Ya putih oke. Ya. Ya. Ngomong-ngomong, Yes, Prof Panji. ulang tahun ke-64 dan Prof masih ngajar di UI Masih, S1 ya. dan S3 ya. Ya betul. Kalau Oh tahu persis ya. ya kan saya tipis-tipis respect. Kayak respect riset. Kok tipis-tipis respect? Tipis-tipis riset. Kan Prof punya tim juga yang tadi datang jadi saya sempat ngobrol-ngobrol. Oke. Kalau S1-nya maaf ngajar apa Prof? Saya lupa. S1 saya biasa mengajar strategic management, international marketing and business. Kadang-kadang dikasih sedikit-sedikit agak ke research begitu. Ya tergantung penugasan. Kalau S3-nya? S3 saya seminar on change management dan innovation. Wow. Seminar on change management. Ya. Biasanya yang ngambil course-nya Prof tuh berarti apa? CEO gitu? Enggak, karena ini kan perguruan tinggi negeri, lokasinya juga ada di Depok gitu ya. Tentu tidak semua orang bisa punya waktu ke sana. Kalau dulu kebanyakan CEO begitu. Kalau sekarang ini saya minta dimaafkan nih karena sudah lama sekali. Apa Prof? Ngecek dulu Iya antara benar. pengaruh logika saya. Dan jangan kaget ada yang sisa. Jadi ada ekstra. Oh ada ekstra ya. Kalau pion saya tahu letak ini. Kuda ingat-ingat, benteng tahu. Iya. Ya, sisa berarti di situ. Tak gitu ya. Ya, Ini betul kan nih? Ratu Baraja. Terbalik ya? Terbalik ya, rajanya di hitam. situ. Ya, oke. Betul. Baik. Wow. Oke, saya press ini Yes. dulu. Set. Oke. Ya, Profesor silahkan langkah. Buka yang mana ya? Ini biasanya ngaku-ngaku udah lama nggak main jago nih biasanya nih. Saya terkecoh. Gitu ya? Iya. Ya. Oke. Izin dipencet, Prof. Oke. Gitu Saya ya. buka pertanyaan pertama, Prof. Ya, Panji. Dan agak panjang dikit. Saya ngeliat Instagramnya Prof.
ada video soal waktu itu Pak Luhut datang ke Fakultas Ekonomi ya. mau tanya gimana caranya numbuhin ekonomi 6%. Sampai dengan 6%, di atas 6%. Lalu jawaban Prof adalah sebenarnya bukan cuman ekonomi faktornya yang membantu ekonomi bertumbuh sampai dengan itu. Ada faktor non-ekonomi. Lalu Prof bilang, dulunya tuh ada tuh mata kuliahnya, faktor non-ekonomi pembangunan. Faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan. Faktor-faktor non-ekonomi. Karena dulu jurusan ekonomi disebut jurusan ekonomi pembangunan. Kalau sekarang kan ilmu ekonomi. Dulu tuh calon menteri itu sekolahnya di situ. Wow, oke. Menarik untuk mendalami kenapa dulu ya, kenapa sekarang tidak seperti itu. Tapi juga lanjutannya adalah Prof menerangkan bahwa sebagai contoh Elon Musk datang ke sini ngobrol-ngobrol, ternyata investnya di tempat lain. Sama pengusaha-pengusaha kita bisa sebut namanya, datang ke sini lihat-lihat kemudian ke tempat yang lain karena ada hal-hal non-ekonomi. Nah, saya Prof latar belakang saya kan saya seni rupa. Saya desain produk. Oh, itu penting kan? Ya, tapi saya juga ingin belajar soal ekonomi karena dalam rangka saya belajar soal politik, saya paham bahwa tujuan siapapun menjabat itu adalah untuk memperjuangkan perekonomian kita. Dari eranya Soekarno sampai saya rasa eranya Pak Prabowo, pasti ekonomi jadi fokus gitu. Cuman kan tantangan perekonomian di era Bung Karno dan di era Pak Prabowo beda. Mungkin ada faktor makro dan mikro yang sama. Saya di sini pengen belajar sepanjang permainan catur ini. Tapi saya lebih tertarik untuk mendalami yang non ekonomi dulu. Nanti saya tentu mungkin akan menggali ke yang pertama karena di Instagramnya Prof bilang kalau faktor ekonominya mah SDM-nya ada, sumber daya alamnya ada, segala macamnya ada. Nah, kita mau ngomongin yang kedua dulu. Mungkin pertanyaan saya dimulai dengan apa yang terjadi dengan mata kuliah faktor-faktor non ekonomi dalam pembangunan. Kenapa Prof ngomongnya dulu? Kenapa sekarang udah nggak ada dan kenapa? Padahal kan tadi kan tempat sekolah menteri ya. Kenapa tuh Prof? Kalau sekolah menteri di Fakultas Ekonomi itu jargonnya sampai teman-teman bilang kalau jadi ekonom tuh ya ketika di Pelonco lagunya tuh paling apes jadi menteri. Itu paling apes kata mereka. Paling apes jadi menteri. Karena pernah pada masanya zamannya Prof Emil tuh 9 menteri kalau nggak salah dulu dari Fakultas Ekonomi. UI ya, zamannya kita dulu, waktu senior-senior kita di sana. Jadi semua orang berpikirnya, ntar kalau gue jadi doktor, gue jadi menteri juga dong. Teman-teman pada berpikir gitu. Kalau saya nggak ke situ, karena saya jurusannya berbeda. Ya. Nah, tapi pada waktu itu ada satu mata kuliah yang nggak laku, namanya faktor-faktor non-ekonomi. Ya. Ada Pak Prof. Selo Sumarjan, ngajarin sosiologi, aspek hukum. Teman-teman harus lihat gitu. Tapi nggak laku mata kuliah itu. Sampai setelah tahun 98, itu menjadi penting sekali. Karena setelah Krismon, orang baru sadar, ternyata ini faktornya non-ekonomi nih gitu ya. Landasan hukum, yang teman-teman secara ekonom pada bilang, itu namanya institusi gitu ya, institusionalisasi. Jadi bagaimana institusi itu harus dibangun. Ada KPU, ada DPR, MPR, demokrasi, ada anti korupsi, ada LSM-nya. Segala macam institusi itu harus kita bangun. Pemantau pemilu, pers harus dibangun gitu ya. Supaya transparan masyarakat kita gitu. Nah itulah aspek-aspek non-ekonomi. Nah terus tahun 2000-an, 2005 kalau nggak salah, saya sempat jadi kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional gitu ya. Pergilah kami pameran dagang ke luar negeri kan. Terus saya lihat ternyata yang pameran bukan cuma gua gitu ya. Hampir semua kementerian jalan-jalan. Lama-lama kok kayaknya semua orang senang pergi gitu ya. Senang pergi jalan ya. Terus teman-teman pengusaha bilang, sebetulnya Pak Renald nggak perlu. Kalau Indonesia tuh nggak perlu jalan-jalan, nggak usah promosi. Perbaiki aja iklim investasinya di sini. Investor pasti datang. Orang Jepang datang. Gak benar. Saya di Rumah Perubahan itu berapa kali didatangi investor Jepang yang minta sama saya agar jadi kami sedang nangani IPO suatu perusahaan infrastruktur gitu ya. Mereka bilang kami minta beli duluan sekian gitu loh. Loh kenapa? Pemerintah kami bilang tidak ada lagi pertumbuhan ekonomi di Jepang. Harus cari di Indonesia katanya. Jadi sebenarnya kita tuh banyak gitu kesempatan. Tapi mereka bilang begitu sampai di Indonesia itu dikerjain oleh banyak orang gitu. Dikerjain dan itu banyak sekali. Perusahaan migas. Kalau dulu kan nasional dikelola jadi satu. Kalau sekarang itu kan di daerah eksplorasi migasnya. Itu banyak nggak jalan. Kenapa? Karena yang dikirim orang muda nggak punya pengalaman, nggak ada antropolognya gitu. Nggak ada antropolognya, nggak ada
orang yang ngerti di lapangan. Jadi persoalan otonomi daerah ini kan aturannya banyak, berbelit-belit, dikerjain oleh masyarakat setempat dan sebagainya. Akhirnya banyak kan nggak jalan gitu. Jadi itu faktor-faktor non ekonomi. Belum lagi masalah korupsi, masalah pemerasan, masalah segala macam lah kita bisa sebutkan. Itu aspek non ekonomi. Baik, saya mesti jalan ya. Ya, jalan juga. Saya tertarik sekali untuk balik ke pernyataan Prof. Prof sempat bilang pasca 98 faktor non ekonomi jadi penting. Karena Prof tadi mengatakan bahwa izin Prof mengatakan bahwa kalau orang selama ini mikirnya cuma ekonomi doang dan 98 mengubah perspektif itu, berarti emang selama ini nggak pernah sadar bahwa kita kayak ngelihat sebuah permasalahan ke arah yang salah gitu. Kita mikir ekonomi mulu, padahal nih soal pers yang pers dibredel bahkan pada zamannya. Terus udah gitu korupsi di mana-mana. Ini nggak pernah jadi fokus ketika diskusinya soal ekonomi. Salah satunya yang Prof sempat bilang adalah kalau di luar negeri mah kementerian itu nggak banyak, menteri itu nggak banyak. Ya kan kalau di sini tuh menterinya nambah mulu jumlahnya. Bahkan ada jabatan-jabatan kayak wakil menteri juga. Dan bukan cuma satu wakilnya, bisa 2, bisa 3. Betul sekali. Dan Prof bilang, soalnya logikanya dan maksud juga dari saya, makin banyak menteri, ya makin ribet. Makin banyak yang mesti disetujuin, jadi nggak ringkas. Bisa didalamin nggak di bagian itu, Prof? Oh, sangat jelas gitu. Kan belakangan ini banyak sekali orang yang dicopot kan. Ya, banyak sekali orang yang dicopot. Nah, ketika ada orang-orang yang dicopot gitu ya. Coba dalam konteks reshuffle gitu maksudnya? Bisa reshuffle, bisa juga karena misalnya ketua IKN, misalnya lagi ketua partai tiba-tiba mengundurkan diri ya, dalam tanda kutip lah gitu ya, mengundurkan diri dan sebagainya. Jadi tentu banyak pertanyaan kan gitu ya, ada apa nih begitu ya, ada apa. Nah ketika kita bicara seperti itu kan kita tanya ada apa sih, ribet deh gitu. Nah saya ambil contoh aja deh misalnya. Kenapa sih kita di IKN misalnya orang masalahkan investasinya belum jalan dan sebagainya. Sebenarnya simpel saja. Terlalu banyak yang ngatur di sana gitu loh. Terlalu banyak yang ngatur. Tanahnya harus diserahkan oleh Menteri KLHK. Gitu kan, kehutanan. Karena itu kan area hutan gitu kan. Harus diserahkan. Karena apa? Karena sebagian adalah ada aspek HGU-nya. Gitu ya. Harus beresin. Enggak diserahkan misalnya. Terus mau diserahkan ke badan otorita. Badan otorita lihat lah, ini belum selesai. Berarti kan harus ke BPN dulu. BPN harus lihat dulu, selesaikan dong ini masalah. Terus kemudian nanti ini juga belum bisa dipakai oleh kementerian, oleh otorita. Kenapa? Harus dicatat dulu oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan nanti harus menyerahkan ke sini. Karena dicatat sebagai aset negara, gitu kan? Ini kan berbanyak tangan ngambil keputusan. Sama aja sekarang misalnya tentang tentang bea cukai gitu loh. Saya kan sempat kritik juga bea cukai. Gue datengin obat aja gue udah rusak gitu ya. Terima sampai di rumah udah rusak. Bayar pajak oke lah, bea cukai oke lah. Tapi di masa COVID tuh sampai dibuka, dipenyet-penyet gitu. Kita kan aduh ini mau obat mau bikin kita sembuh malah jadi sakit gitu. Terus ngomong akhirnya mereka survei, ujung wawancara. Terus akhirnya wawancara yang wawancara saya orang Kementerian Keuangan bilang kalau gitu bukan masalahnya bukan di bea cukai dong. Masalahnya itu adanya di BKF katanya. Di yang menentukan fiskalnya siapa. Tapi ini adalah karena kebijakan Menteri Perdagangan gitu. Kok rumit sekali sih gitu. Terlalu banyak tangan menangannya. Dan mas selera. Apalagi sekarang ini menterinya banyak kan politisi gitu. Kalau menterinya politisi kan artinya gimana ya? Pertimbangan politik lebih banyak. Pertimbangan politik. Jadi belum tentu dia ahli gitu. Dan akhirnya yang ngambilan keputusan tuh gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang punya interest. Dan akhirnya kemudian kita ngajakin perang gitu dengan bangsa lain gitu ya, kayak perang dagang begitu. Tahu nggak akibatnya gitu ya? Kalau dulu kan perang fisik. Kalau perang fisik kan harus minta izin DPR, ya kan? Ya, nah, sekarang kalau perang dagang gimana? Apakah menteri itu bisa? Padahal ini rangkaian nih. Kalau mau perang dagang tuh Menteri Perdagangan nggak bisa sendirian. Dia harus ngomong dengan perindustrian. Dia harus ngomong juga kalau pertanian dengan Menteri Pertanian. Nanti berdampak pada barang ekspor kita. Kebanyakan adalah batu bara misalnya. Harus ngomong dengan
yang lain gitu ya, Kementerian SDM. Harus ngomong juga dengan Kementerian Keuangan. Berapa banyak? Padahal pengusahanya datang diam-diam ke KSP gitu. KSP yang nanti panggil menterinya gitu ya. Gila ini kan banyak tangan nih dengan tangan-tangan kepentingan gitu. Bisa nggak pertumbuhan ekonomi 8%? Bisa. Asal ini nih disederhanakan gitu. Ya ini tanpa bermaksud untuk mengarahkan kritik ke siapa-siapa. Tapi rakyat Indonesia berarti punya matriks juga untuk mengukur apakah kementerian atau kabinet yang ini ataupun yang 5 tahun lagi dan seterusnya akan jadi kabinet yang approve terhadap pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya dengan ukuran kabinetnya, dengan memastikan orang-orang profesional. Karena memang kabinet sekarang lagi disusun, tapi kabinet sebelumnya kita bisa ngeliat ada beberapa orang yang dari profesional lah gitu, tapi masih ada yang memang bagi-bagi. Nah berarti salah satu matriksnya adalah kalau kita ngeliat ada kabinet yang ini langsing lagi, terus udah gitu ada banyak profesionalnya, jangankan kita, investor pun ngelihat itu sebagai indikator positif gitu kurang lebihnya ya. Saya sekarang ingin bertanya, Prof, soal sesuatu yang agak belok dikit, tapi saya beneran penasaran. Seorang presiden tentu bisa bilang bahwa izin Prof juga jalan juga. Saya harus main lagi ya. Ya, saya sambil bertanya ya. Yes. Seorang presiden bisa bilang saya pro terhadap pertumbuhan ekonomi, saya pro terhadap investasi. Walaupun nggak kelihatan dari kabinetnya, tapi kemudian dilihat dari undang-undang. Nah, saya beneran punya kesulitan untuk memahami undang-undang seperti apa sih yang kita bisa anggap sebagai ini undang-undang yang pro terhadap investasi, pro terhadap pertumbuhan ekonomi yang baik gitu. Karena yang dijadikan contoh biasanya kan undang-undang Cipta Kerja. Itu kan kontroversi. Tapi saya juga sejujurnya Prof, benar-benar ngeblank nih. Saya benar-benar nggak ada bayangan. Maaf, saya izin penjelasan. Nggak ada bayangan Prof. Saya tahu positifnya seperti apa, saya tahu negatifnya seperti apa. Saya jadi bingung gitu. Menilai sebuah undang-undang, gimana cara kita ngukur undang-undang apakah ini benar untuk pertumbuhan ekonomi, untuk membuka pintu investasi yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya bukan hanya spesifik ke Cipta Kerja, tapi gimana sih caranya kita tahu ini undang-undang emang didesain untuk membantu pertumbuhan ekonomi yang baik gitu? Gini, undang-undang tidak bisa lepas dari konteks. Konteksnya di mana? Dulu ketika era Pak Harto begitu ya, era Pak Harto itu tentara sangat berkuasa. Eranya perang dingin. Barat itu menutup mata terhadap negara-negara yang menerapkan otoritarianisme, terutama militerisme gitu ya, nutup mata karena perlu menjaga benteng itu dijaga supaya komunisme, marxisme itu terbentengi, gitu ya. Ini untuk konteks yang nonton perang dingin itu waktu itu lebih utamanya dari Amerika terhadap Soviet ya. Soviet dan China. Ya, dan masing-masing itu ada geng-gengnya kasarnya. Nah, salah satu yang dipantau sama Amerika dan saya rasa juga Soviet dan China adalah negara-negara yang strategis secara posisi. Makanya dibiarin kata Prof, negara-negara yang militeristik. Kita kan masuk ke Timor Leste kan dibiarin. Malah disuruh barangkali. Ya kan? Kurang lebih gitu. Tapi tahun 98 kan tiba-tiba Pak Harto Madeleine Albright kemudian teriak kan. It's time to leave, dia bilang begitu kan. Ketika lihat mahasiswa sudah di atas gedung DPR, MPR itu ya. Nah, zaman berubah menjadi market ekonomi. Market ekonomi, kemudian kita demokrasi, partai politik banyak. Berarti kan harus pengawasnya diganti nih. Tadinya adalah tentara, tadinya adalah institusi yang kaku, izin semua dikendalikan oleh presiden, kekuasaan menjadi market. Nah, ketika kita jadi market, kemudian institusi pengawasnya dong harus jalan kan. Ada komisi persaingan usaha, ada mahkamah konstitusi, sehingga kalau ada persoalan konstitusi nggak usah bakar-bakaran lagi, tetapi diselesaikan pasal mana yang mau yang dianggap melanggar, kemudian ada pelanggaran konstitusi di mana, begitu ya, dan sebagainya. Kemudian juga ada KPK, semua itu dibangun tuh, komisi yudisial, semua diperkuat gitu semua. Nah, konteks ini yang menjaga mengawal di sini. Jadi artinya presiden itu atau pemimpin itu berbagi kekuasaan. Kalau di sini kan enggak, kontrol nih semua. Nah, begitu di sini ini ada keribetan, ada kompleksitas. Ketika ada kompleksitas, bagaimana organisasi bisa jalan? Nah, kemudian undang-undang kan, undang-undang seperti apa yang mau jalan?
kita berpikir kalau kita pakai pendekatan otoriter, kita bikin aja udah kumpulin teman-teman DPR-nya jadi satu suara sama kita golkan, setuju nih semua. Tapi kan sekarang suara rakyat tuh adanya di internet gitu. Algoritma nih, polisi aja bisa takut gitu ya. Polisi bisa takut, presiden bisa takut kalau viral gitu kan ya. Suara yang disebut people power kan di sini nih, bukan gaya Amin Rais lagi turun ke lapangan, mimpin ke lapangan gitu. Betul. People power tuh BTS Army gitu kan ya. Itu people power itu kan. Bener itu. Iya kan? Iya. Bisa hilang akun kita dan Iya, bener. buat orang yang di sosial Betul media sekali. tahu bener. Iya. Wah, bisa habis lo gitu kan. Nah, ini people power di sini. Nah, berarti ketika kita bikin ini boleh kita bersekongkol sama DPR, sama partai-partai politik goals ini. Tapi kalau suara masyarakat diabaikan, ini sebagus apapun nih. Kita mau atur supaya perusahaan gampang rekrut buruh. Kalau nanti ini kan alasannya perusahaan pengusaha tuh sekarang mau PHK susah, mau ini susah mahal. Nah tapi kan buruhnya nih ngamuk nih di internet gitu. Kan berarti mereka nggak setuju kan gitu kan? Ada yang dikorbankan. Nah bikin undang-undang sekarang nggak cukup hanya bagus, tapi harus ada spirit kebersamaan gitu. Jangan sampai kita bikin bagus tapi meaningless, nggak bisa diterima gitu. Ini gimana caranya supaya mereka juga tidak dikorbankan tapi bisa terima gitu. Itulah cara kita ngukur undang-undang yang benar-benar pro terhadap pertumbuhan ekonomi, karena biar gimana pun emang elemennya dua gitu ya. Baik itu pengusaha dan buruh gitu. Iya, tetapi harus dua-duanya jalan. Jadi ini mengerti kenapa ini begini, ini juga ada bantalan pengamannya. Gue akan jadi korban nih. Kalau gue ntar nggak punya pekerjaan gimana? Jangan khawatir, ini ada jaminan sosialnya misalnya gitu ya. Nanti kita berikan pelatihan kayak di Singapura sekarang di atas umur 40 atau 50 tahun tuh disediakan budget untuk melatih kembali supaya mereka bisa kembali bekerja. Karena kalau nggak terancam pensiun ini kan skillnya jadi jadul kan. Kayak gitu. Ini disiapkan gitu. Sehingga mereka bisa paham, menerima dan tidak dikorbankan gitu. Ini negara kesatuan gitu. Dalam konteks yang baru. Jadi tidak cukup hanya di atas kertas bagus, tapi orang menerima nggak gitu. Ya. Inilah yang mungkin bisa jadi ruang perbaikan untuk presiden ke depannya, karena ke belakang Prof, saya rasa kita semua tahu bahwa ada banyak undang-undang yang terkesan buru-buru. Diukur dari tidak adanya dialog yang kita harapkan gitu. Kayak misalkan undang-undang Cipta Kerja. Buru-buru karena mungkin kalau harus dengar suara buruh bisa lama banget nih mungkin ya ngomongnya seperti itu. Tapi kan ujung-ujungnya ketika barang jadi diprotes juga. Dalam konteks untuk kepentingan umum ada juga proyek-proyek strategis yang juga jadi buru-buru banget gitu. Saya lupa persis nama pulaunya. Tapi pulau ini dijual ke investor tanpa mengindahkan masyarakat setempat. Karena sejak zaman penjajahan emang yang megang pulau ini tuh Belanda cabut langsung pemerintah pikir ini punya gue jual aja ke asing, warganya nggak ditanya. Ini tuh selalu terburu-buru. Di luar negeri, saya bisa berasumsi undang-undang juga didesain dengan selengkap-lengkapnya stakeholder. Cuman kendalanya kita kan gede banget sebagai sebuah bangsa, Prof. Untuk mengakomodir semua stakeholder di Republik Indonesia tentu kompleks sekali. Apa emang harus kompleks atau emang ada jalan pintas? Seandainya misalnya DPR benar-benar perwakilan rakyat, mungkin kita nggak perlu ngelewatin diskusi yang lebih panjang, karena kan DPR isinya juga bukan orang-orang yang ibarat kata di misalkan komisi hukum bukan orang hukum gitu. Itu sebenarnya bisa disederhanakan sepanjang izin Prof sambil jalan juga sepanjang pemimpinnya itu trusted gitu ya. Saya mau lakukan langkah yang agresif nih, kira-kira agresif kan ya? Aduh. Tapi saya mesti hati-hati juga nih, terlalu maju ke depan nih. Ya silakan dipencet dulu Prof. Saya juga jadi mikir nih. Saya mesti hati-hati nih. Udah di depan begini nih. Iya, terus saya juga. Jadi kan trusted nih, kayak di mata uang dolar tuh kan ada tulisannya tuh ya. Wow. Lagi ngomong langsung ngerem. Ini ciri-ciri acara kami nih Pak. Prof. Lagi ngomong ngerem dulu dikit, mikirin langkah catur terus ngobrol lagi. Iya. Silakan Prof. Sambil dipikir dulu. Kan kalau di mata uang dolar tuh ada tulisan In God We Trust gitu kan. Ya. Jadi sebetulnya hubungan manusia tuh harus dibangun trust, credibility gitu ya.
Sehingga semua orang yang bekerja tuh untuk negara tuh dan juga untuk masyarakat itu bekerjanya nomor satu tuh bisa dipercaya gitu. Karena trust tuh bonding kan dalam masyarakat. Jadi ketika kita deal kontrak atau beli saham atau apa, kita yakin kita nggak bakal dikerjain. Kalau dikerjain gampang, urusan hukum panggil polisi selesai, orang kemudian ngaku. Disumpah orang ngomong yang jujur gitu kan. Tapi kalau nggak punya credibility kan jadi orang nggak percaya, Panji. Ya. Itu juga yang saya rasa jadi isu ya. Kan kita kan lagi ngomongin gimana caranya sebuah undang-undang lahir demi kemajuan ekonomi kita, demi pertumbuhan ekonomi yang baik sesuai dengan yang ditargetkan. Tapi untuk menghasilkan itu mesti melibatkan semua stakeholder. Tapi Indonesia sebagai sebuah negara yang begitu ragam, begitu banyak orangnya, stakeholdernya banyak yang mesti diajak ngomong. Dan akhirnya kita berharap, oh mungkin ini adalah karena rakyatnya nggak percaya sama DPR. Udah nggak boleh? Boleh silakan. Masih boleh? Nggak apa-apa, nggak usah dipencet lagi aja. Prof mau geser ke mana? Mundurnya rada jauh ya. Oke. Jadi intinya adalah sekiranya expert itu ada di setiap elemen demokrasi kita, termasuk di DPR, mungkin prosesnya jadi nggak perlu ngejelimet banget. Karena kan undang-undang kan antara pemerintah dengan rakyat via DPR. Rakyatnya itu harusnya rakyat yang juga punya ekspertis. Sehingga kalau misalkan rakyatnya punya ekspertis, undang-undang ini emang dihajar dengan orang yang ngerti gagasannya. Yang sekarang terjadi kan adalah pemerintah punya undang-undang, ini bukan orang dengan ekspertis, sehingga orang yang ada ekspertis di luar jadi ngerasa, ini mah gue gak terwakilkan ini masalah diskusinya. Sehingga ketika mereka shake hands on it, lahir tetap protes ini. Jadi sebenarnya permasalahannya rada ribet ya, di semua elemen yang kita butuh ahli gitu. Oke. Tadi kita ngomongin bahwa salah satu yang menghambat investasi masuk ya adalah karena dilihat, ini gemuk banget ini kabinet ya. Berarti ribetnya, urusannya ribet nih gitu. Faktor apa lagi kira-kira yang membuat investor tuh enggan untuk terlibat? Misalnya korupsi, tapi dalam konteks apa gitu misalnya? Korupsi itu kan berarti pemerasan. Berarti kan ketika melangkah tidak pasti. Ketidakpastian ya. Ketidakpastian. Kita turutin, kita bakal ditangkap salah. Kita nggak turutin, kita nggak dapat. Kita nggak bisa bergerak gitu ya. Kita nggak bisa bergerak begitu. Jadi kita menjadi serba salah gitu ya. Menjadi serba salah. Nah, karena itulah maka tidak cukup hanya memberantas korupsinya saja gitu ya, tapi harus ada kepastian. Hukum itu harus jelas. Berarti apa? Berarti polisinya juga harus expert dan benar menjalankan sumpahnya. Nah, supaya polisinya menjalankan sumpahnya, maka calon presiden jangan pakai polisi buat memenangkan sesuatu gitu ya. Karena polisi kalau menangkan sesuatu dalam pilpres atau dalam pilkada dan sebagainya, dia perlu dana operasi. Kalau dia kemudian dia akan bilang, saya kan dapat perintah, saya perlu dana operasi. Berarti dia perlu cari sumber dana. Akhirnya kan polisi bergerak seperti calon kepala daerah, perlu sumber dana yang ada di luar APBN. Akhirnya kemudian kita jadi ribut nih, siapa Mr. T sebetulnya? Gitu, Aduh. Kita tebak-tebak siapa sih? Dan akhirnya kemudian orang yang ngomong kemudian harus cabut. Orang yang ngomong nggak jadi deh, saya nggak jadi tahu. Gitu ya. Nah, kalau nggak di sini ntar di aparat yang lain begitu. Jadi oleh karena itu maka kita harus bangun polisi yang profesional, polisi yang benar-benar menegakkan aturan dan hukum gitu ya. Kita harus membangun kejaksaan yang benar-benar menegakkan aturan dan hukum. Kita harus membangun juga KPK yang tidak tebang pilih, KPK yang benar-benar diisi orang-orang berintegritas, punya keberanian, yang mereka juga terlindungi ketika menangkap orang gitu ya, tidak di bawah tekanan begitu. Maka masing-masing pemimpin itu tidak boleh menggunakan aparat-aparatnya secara pribadi gitu ya, untuk kepentingan pribadi. Jadi jangan lakukan itu. Kemudian juga jangan bagikan sembarangan nih bantuan sosial segala macam gitu. Karena nanti masyarakatnya jadi apa-apa minta gitu. Ya sama aja. Ketika misalnya terjadi banjir di Jakarta gitu ya. Banjir di Jakarta. Kan mesti masyarakat di sini dipindahin gitu. Kenapa nggak mau pindah? Karena setiap kali ada banjir dapat bantuan. Malah happy. Ya. Terus kenyataan nih di mana itu ya, di
di sekitar Tebet kalau nggak salah ya, itu udah dibikinin tuh rumah susunnya gitu ya. Udah ada, mereka punya. Tetap aja mereka udah dipindahin tapi balik lagi ke sini. Kenapa? Mereka mengharapkan ada banjir. Karena kalau ada banjir tuh banyak sekali mereka terima sumbangan gitu kan. Jadi sumbangan itu akhirnya meracuni orang gitu untuk dia bekerja keras. Kita tidak menutup mata ada orang yang sangat membutuhkan. Itu yang harus menjadi target. Bukan masyarakat yang jadi nanti mentalnya jadi rusak. Kita yang jadi penggerak sosial di masyarakat kan tahu persis ketika kita mau lakukan upaya pemberian vitamin gratis, lakukan apalah begitu ya dalam masyarakat, ada kita punya dana yang kita mau bagikan untuk memperbaiki rumah, MCK atau apa gitu. Sekarang semakin susah gitu loh. Karena semua orang melihat kita punya kepentingan nih melakukan itu gitu. Jadi kita mau nolong orang dengan gizi buruk, kita mau tolong, tiba-tiba Pak RT-nya datang sama kita. Kita dapat berapa? Gitu. Mereka mau ngeluarin izin, kita harus bayar gitu loh. Lah, kan jadi terbalik semuanya gitu ya. Nah, jadi mau bantu padahal nih. Mau bantu. Jadi ini semua jadi rusak gitu. Tatanan masyarakat tuh jadi rusak gitu. Dan akibatnya ya kita tidak bisa menjalankan dengan baik. Kemudian investor asing mau masuk ke sini. Mereka tahu bahwa di sini ada kesempatan, bahan bakunya banyak, SDM-nya oke. Tapi begitu mau datang dengan kepala daerah, ada yang minta, oke lah diberesin semuanya. Terus tanah dibebaskan, mereka bikin jalanan segala macam, bikin masjid yang bagus buat masyarakat ibadah segala macam bisa jalankan, bikin gereja di situ. Tiba-tiba udah jalan 10 tahun, tiba-tiba ditutup jalanannya. Gitu, ditutup jalannya. Kayak kemarin aja ketua RT, iya, ketua betul. RW 3. Betul. Yang terapkan tarifnya 35 juta gila. Iya. Ya kan? Orang yang kerja yang pendidikannya doktor aja belum tentu dapat 35 juta sebulan ya kan? Iya. Ketua RW bisa dapat 35 juta buat dengan programnya nutup jalan gitu ya kan? Programnya nutup jalan. Nutup jalan gitu. Iya. Dan marahnya lebih galak gitu Betul. daripada orang yang kasih ini, dan itu 4 RT gitu yang minta gitu. 4 RW yang minta begitu. Itu kan polisinya kenapa nggak bergerak? Datang Pak Wakil Wali Kota. Nah, jadi serang Anda maunya gimana? Kalau lapor ke polisi, loh aparatur tuh harusnya kan langsung memutuskan, mengatakan saudara nggak boleh, ini adalah fasilitas umum. Saudara menyalahi aturan, tidak bisa. Dia memberitakan Satpol PP untuk jaga, gitu dong. Dia koordinasi sama polisi. Ini tidak boleh, ini melanggar. Mereka tidak boleh. Besok saya panggil lurahnya. Lurah koordinasi sama masyarakat. Hal seperti ini tidak boleh. Kan konkret aja. Tapi mungkin karena Pak Wali atau Wakil Wali ini adalah politisi, dia mikirkan ntar lagi pilkada nih. Iya. Kan? Suara juga nih yang lagi gue hitung ya. Iya. Kalau sembarangan masyarakat nanti ini ke saya. Jadi semuanya jadi nilai-nilai itu jadi seperti itu yang kita tidak inginkan. Sehingga nanti orang akan susah berwirausaha, susah untuk berkegiatan apapun gitu. Saya dengar sebuah argumen ya Prof. Katanya kalau pertumbuhan ekonomi kita baik, terus income household-nya juga naik, itu membantu mengurangi peluang untuk ini boleh lurus gak sih? Boleh kan? Mengurangi peluang untuk korupsi. Katanya begitu, Prof. Saya lupa tapi persisnya ya, mesti di berapa gitu. Tapi secara gagasan umum benar nggak sih kalau kita ekonominya lebih baik, korupsinya akan turun. Dengan cerita tadi kan kurang lebih yang bisa saya tangkap adalah ya rakyatnya masih permisif, rakyatnya masih butuh duit. Gue mah yang gampang-gampang aja, ada duit di depan mata mah gue ambil gitu. Yang mana mungkin juga karena diajarin yang jelek-jelek dengan dikasih bansos, pada saat yang bersamaan rakyat mah pragmatis saja. Pragmatis. Ya, gue butuh duit gitu, siapa lagi mau ngasih gue duit. Jadi apakah benar argumennya bahwa kalau memang kita mau perjuangkan untuk ningkatin ekonomi kita, level korupsinya turun karena rakyatnya tidak lagi pragmatis gitu. Ketika dia udah agak lega hidupnya, bantalan-bantalan jaminan sosialnya jelas, dia nggak terlalu terdesak, dia jadi punya nilai-nilai. Ya, dia jadi punya nilai-nilai gitu. Gue nggak terlalu butuh duit banget, gue mau mulai lebih baik dalam memilih gitu misalkan nggak pragmatis. Benar nggak? Kalau ekonomi lebih baik, korupsi mungkin akan turun. Dalam satu hal ada benarnya, tapi tidak cukup. Itu dalam konsep ekonomi disebut necessary but not sufficient. Necessary but not sufficient. Gak cukup gitu ya.
Jadi yes necessary but not sufficient gitu. Kenapa not sufficient, Prof? Uh, Kenapa tidak cukup pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan korupsi? Karena kita juga harus lakukan penegakan hukum. Kita juga harus melakukan pembangunan nilai-nilai. Kita juga harus memberikan contoh. Finland bertahun-tahun masyarakatnya punya kegigihan, nilai sosialnya tinggi, tapi angka bunuh dirinya tinggi, gitu kan ya? Karena udaranya seperti itu, mataharinya juga tidak bersinar setiap hari, tidak sampai seperti kita matahari berlimpah, ada masa-masa musim gelapnya panjang, musim dinginnya panjang. Pendidikannya juga membuat orang kompetitif dan ketakutan, karena diuji kayak kita kemarin tuh ujian nasional dulu waktu masih ada kan. Nah, terus akhirnya mereka robah, mereka perbaiki gitu. Tapi itu spiritnya mereka jalankan semua, sehingga ketika mereka lakukan itu pendidikannya membaik, tapi bukan cuma pendidikannya saja membaik, tetapi juga ininya membaik, angka bunuh dirinya turun karena anaknya lebih bahagia dalam sekolah gitu ya. Jadi ada hal lain, ya ekonominya sudah baik, tetapi pendidikannya juga harus diperbaiki. Pendidikannya udah bagus, tetapi cara mengajarnya nggak baik, diperbaiki. Jadi tidak ada cerita itu satu elemen berpengaruh pada seluruhan. Zaman sekarang zaman non-linear. Kalau non-linear tuh variabelnya banyak sekali. Kalau kita bikin persamaan tuh tidak bisa Y sama dengan A plus BX gitu ya. Kan itu linear tuh, garisnya begini gitu, lurus gitu ya. Kalau lebih-lebih kita kasih error gitu kan ya. Nah kan gitu kalau belajar statistik. Ini errornya sekarang banyak nih gitu kan. Nah terus kemudian garisnya nggak lagi linear begini. Muter-muter karena semua orang sudah terhubung. Variabelnya banyak sekali. Ada variabel perasaan, variabel ekonomi, variabel keadilan, variabel kemiskinan, variabel stunting, variabel polisinya bagaimana, kejaksaannya bagaimana, presidennya bagaimana, bansosnya bagaimana, teknologinya bagaimana. Wow. Banyak sekali kan. Coba kalau kita cuma benerin satu, tapi kita mesti cari beberapa yang penting gitu. Nggak mungkin semuanya. Kayak kita sakit aja deh, kita nggak mungkin semuanya kita perbaiki. Pasti ada satu yang paling penting. Ini apa nih gitu. Di situ kita perbaiki. Oke. Salah nggak nih ya? Aduh, itu Pak saya nggak cermat. Saya nggak cermat, saya nggak. Dapat kuda satu. Iya lumayan, silakan Prof dipencet. Saya mikir dikit dulu Prof, saya rada kurang taktis nih, saya bermain dari tadi saya lihat-lihat nih. Aduh, gimana ya saya ya. Skak nih. Iya. Oh iya bener nih. Skak nih. Betul. Iya bener Prof. Aduh, bentar ya Prof. Ya. Aduh, katanya nggak pernah main 20-30 tahun. Gimana sih nih? Karena melawan orang yang sambil mikir. Iya bener juga nih. Saya fokus di obrolan jadi nggak gitu merhatiin. Saya lagi mikir mana dulu yang saya lakukan. Saya kesini aja deh. Nah tuh. Oke. Ya. Sambil Prof mikir, saya mau sedikit menyimpulkan sebelum masuk ke pertanyaan baru. Jadi tadi kan, dan saya melakukan itu untuk membantu saya berpikir ya Prof, sekalian untuk nge-recap yang nonton. Kita kan lagi ngomongin faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan. Kita ngomongin soal ketidakpastian hukum, kita ngomongin soal izin yang susah karena terlalu banyak orang yang terlibat, tembusannya banyak banget. Terus kita ngomongin udah banyak, dan banyaknya itu kan karena bagi-bagi ya, sayang sekali. Karena bagi-bagi, terus ya akhirnya yang dibagi politisi, bukan orang ahli. Oke lah, ini kita kesampingkan. Kita juga ngomongin bahwa sebenarnya kita bisa menghasilkan produk undang-undang yang membantu pertumbuhan ekonomi. Tapi produk undang-undang itu lagi-lagi harus didiskusikan oleh orang yang mengerti dan paham akan isu-isu yang lagi diperjuangkan dalam undang-undang tersebut. Undang-undang Cipta Kerja kita jadiin konteks. Dan sayangnya karena DPR lagi-lagi tempat para politisi dan bukan tempat para ahli, akhirnya kebutuhannya kebutuhan politik ketimbang kebutuhan para stakeholdernya. Kita juga ngomongin soal korupsi dan bagaimana selain ada biaya-biaya tambahan yang bisnis nggak suka gitu ya. Ya ini semua di bisnis tuh harus ada penjelasannya kenapa duit keluar. Korupsi membuat ada duit keluar yang ini pertanggungjawaban gue apa ya terhadap yang kayak gini-gini. Sehingga kita sekarang jadi ngerti, oh memang faktor non-ekonomi dalam pembangunan itu memegang peranan yang krusial sekali. Apalagi, Prof,
faktor non-ekonomi yang juga penting dalam urusan pertumbuhan ekonomi kita untuk membuat kita jadi lebih baik sebagai sebuah bangsa? Apalagi Prof selain ini tadi? Gini, pertama kita mesti paham dulu apa bedanya ekonomi dengan non-ekonomi. Ya, ekonomi itu mostly about something that something related dengan numbers, mostly ya, dengan numbers. Makanya kita bicaranya adalah ekonomi moneter, ekonomi fiskal, ekonomi perencanaan dan sebagainya. Jadi kita selalu bicaranya kebanyakan tuh dengan angka gitu. Gini ratio-nya berapa, naik atau turun, pendapatan pajak berapa, tax ratio berapa, something like that gitu ya. Sehingga kita kemudian bisa merencanakan ekonomi. Kemudian kita bisa lihat kalau tingkat bunga kita naikkan, kita bisa menekan inflasi. Itu ada hubungan-hubungannya tuh semua tuh ya. Lapangan pekerjaan bisa kita ciptakan kalau ini. Nah, tapi ini ada aspek behavior gitu, perilaku. Ekonomi mempengaruhi perilaku, tapi perilaku ini ada ilmunya sendiri gitu. Ilmu perilaku. Makanya tadi saya sebut nama Prof. Selo Sumarjan, seorang antropolog gitu ya, sosiolog. Itu mereka tunjukkan gitu loh. Aspek-aspek apa sih masyarakat tuh pengaruhnya di mana gitu. Aspek-aspek ini. Sehingga kemudian ini bisa melancarkan ini gitu. Jangan berpikir ekonomi bisa jalan karena ekonomi aja. Tapi ada aspek-aspek ini. Perilaku orang belanja bagaimana. Kalau kita bicara tentang tarif kita naikkan apa akibatnya. Harga kita naikkan, pajak kita naikkan. Jangan berpikir hanya pendapatan pajak aja akan naik. Tetapi jangan-jangan bukan naik tapi malah turun. Jangan-jangan malah trustnya turun. Jadi yang terpenting itu kan adalah trust tadi itu. Balik lagi ke trust. Orang percaya gak sih sama kita gitu. Kalau pemerintah gak dipercaya ya selesai lah begitu ya. Geopolitik kita harus perhatikan. Sekarang misalnya nih. Siapa sih penguasa dunia? Kalau dulu kan jelas superpower. Cuma satu. Namanya Amerika kan. Kalau sekarang kan sudah multi power kan. Udah ada power yang pegang senjata, ada juga power yang tanpa senjata kayak tadi kita ngomong tuh, soft power tuh, ada BTS Army, kuat loh ini, bisa menggagalkan ekspor satu produk kita kan, aluminium itu karena mereka bilang ini merusak lingkungan gitu kan ya, mereka berjuang sampai ke situ. Nah, jadi kita memang perlu melihat aspek-aspek lain gitu. Geopolitik kita mesti lihat. Ini Indonesia ini sekarang semuanya ke Tiongkok. Indonesia kan Bung Karno udah ngajarin nih, kita non-blok nih. Kita non-blok. Saya misalnya suatu ketika saya jadi preskom di perusahaan telekomunikasi, saya diundang sama Huawei ke Tiongkok deh. Terus mereka ternyata bikin acara gitu, bikin press conference segala macam. Kelihatan kami mesra dengan Tiongkok. Pulangnya saya dihubungi oleh senior saya gitu, mantan Menko Perekonomian. Terus kemudian dia bilang, Pak Renald, you are on the radar of ini, jadi be careful. Dia ingatkan saya, remind kan, senior ngingetin. Oh oke, Pak, saya pikirin tuh. Saya terus bilang sama teman-teman, kita nggak ini ya, kita non blok ya. Jangan sampai kita lihat barang murah kita 100% ke sana. Kita juga harus lihat. Ini kalau ngantar kita dikerjain di aspek lain di sini. Jadi saya mesti lihat balancingnya. Sama kayak Pak Prabowo kan, ketika baru diumumkan dia pemenangnya oleh MK dinyatakan selesai, kemudian KPU mengumumkan bahwa presiden terpilihnya adalah Prabowo, kemudian setelah itu dia melakukan kunjungan ke Tiongkok bersama Gibran gitu ya. Kan ini radarnya nih, CIA lihat nih, mesra bener lo sama di sana gitu kan. Nah Prabowo kan harus menyeimbangkan gimana dengan Amerika. Apalagi setelah itu Pak Prabowo pergi juga ke Putin gitu. Ini kan dalam radar nih ya. Betul. Saya sih bukan ahli geopolitik, bukan ahli politik, tetapi sebagai seorang praktisi dan dalam ilmu bisnis itu kita harus melihat gitu konteks itu gitu. Jangan sampai kita dikerjain. Kan sekarang cerita mengenai Bangladesh itu terlalu mesra dengan China kan, terlalu mesra, investasinya besar, terus kemudian turisnya ke sana semua, terus kemudian para ahli politik, ilmu politik mengatakan itu Bangladesh bukan masalah ekonomi, tetapi Presiden Hasina itu ditelikung, dikerjain oleh kekuatan yang lain begitu. Nah sama aja dengan Jerman yang dianggap Eropa terlalu mesra dengan Rusia karena energi besar kan dari Rusia masuk. Rusia ini masuk nih energi, dia menguasai kan gas, itu kan banyak sekali. Eropa akhirnya ketergantungannya pada Rusia kan gasnya kan, pipa dibangun tuh. Yang Nord Stream itu ya, power pipe itu dia bangun. Sehingga kemudian lewat dari Jerman akhirnya negara-negara di Eropa juga menikmati gasnya dari Jerman itu.
kuat. Terus tapi kemudian beberapa laporan mengatakan bahwa pengaruh Rusia kuat sekali di Eropa. Pembeli properti di Inggris, di Jerman, itu rata-rata orang Rusia katanya. Orang kaya Rusia banyak menikahi dengan artis-artis dengan Barat begitu ya. Pengaruhnya kuat sekali. Tiba-tiba kemudian meledak tuh pipa tuh di situ. Ya, setelah itu kemudian ceritanya berhubungan dengan perang Ukraine, Eropa kemudian mengalami krisis. Barulah setelah itu Amerika kemudian melepas cadangan minyaknya untuk membantu Eropa. Tapi kan udah terjadi resesi di Inggris. Ya kan, begitu. Jadi ini keseimbangan nih kita mesti lihat kalau jadi pemimpin. Melihatnya memang tidak mudah begitu. Jadi tentu kita senang banyak investasi dari Tiongkok masuk, gitu kan? Dari Tiongkok masuk. Tapi nggak cukup dari satu negara. Singapura aja banyak ditolong oleh SDM dari India, banyak banget. Kalau kita ada conference, ada apa tuh ketemu diundang oleh Prime Minister di sana, menteri-menteri dikenalin, banyak orang Indianya. Tentu elit ya, lulusan Oxford, lulusan dari London School, keren-keren lah itu. Bahasa Inggrisnya bagus dan sebagainya. Kayaknya naturalisasi nih kayaknya Indianya gitu ya. Tapi at the same time orang Singapura juga was-was. Terlalu banyak warga negara orang India yang jadi warga negara Singapura. Mereka juga ingin dong orang Indonesia jadi warga negara Singapura gitu. Kenapa? Untuk keseimbangan populasi. Gitu loh. Itu selalu ada perasaan seperti itu di antara bangsa-bangsa. Indonesia juga harus mikirin itu. Era geopolitik global. Ya. Obrolannya menarik sekali, Prof. Ini sekarang juga giliran Prof. Saya tadi maju ke sini. Saya mau sekarang masuk ke faktor ekonomi dalam pembangunan. Mungkin pertanyaan basicnya adalah karena saya memang benar-benar nggak tahu ada apa aja sih yang masuk dalam faktor-faktor ekonominya. Tadi kan kita ngomongin sumber daya alam, sumber daya manusia. Ada apa lagi tuh Prof? Sebelum saya dalamin beberapanya. Faktor ekonomi mencakup apa? Indonesia punya berkah apa? Kita punya berkah lokasi. Kita punya berkah jumlah kaum mudanya banyak. Tapi pendidikannya kan perlu kita perbaiki. Betul. Banyak orang nggak nyambung kita ngomong saat ini. Ya kan? Lihat aja komentar-komentar kita di IG dan sebagainya. Kita lagi jelasin apa gitu ya. Yang dibahas tiba-tiba. Yang dibahas yang lucu gitu ya. Pengen saya semprot. Gitu. Ngapain sih lu gitu. Tapi kan kita harus dengerin. Masa? Ya kita harus baca. Kita harus baca kan. Ya, baca, Oke, seperti ini. Dan kita nggak boleh dong merasa cuman kita yang benar. Kan kita hidup bersama. Dalam ruang bersama. Tapi kan kewajiban kita nih memperbaiki logik bangsa kita kan. Supaya meaningnya sama. Jangan sampai kita dikasih tahu kalau naik mobil atau naik motor, kalau kamu kejepit berbahaya, kamu baiknya injek rem, gitu kan? Yang terjadi bukan injek rem, klakson yang dipencet, gitu kan? Sehingga di jalanan tuh bip bip itu orang marah di mana-mana gitu kan. Nggak sama nih meaningnya. Kita udah minta maaf gitu. Kita salah juga kita minta maaf kan gitu kan. Supaya tidak terjadi huru-hara kan gitu kan. Jadi ini harus sama nih. Nah kalau ini mau ditingkatkan, berarti kan pendidikan guru harus ditingkatkan. Gaji guru harus diperbaiki. Terus kemudian nggak cukup juga. Dari bayi di kandungan, stuntingnya, gizinya harus benar, emak-emaknya harus ngerti, bapak-bapaknya harus ngerti, bahwa anak-anaknya itu jangan dikasih makan seblak doang, kalau lagi hamil gitu kan, emaknya jangan seblak doang, apalagi tuh yang pentol gitu ya, kan enak makanan itu, memang ya. Sih. Cuanki itu atau apalah begitu ya. Ibunya ngakunya ngidam. Cuman nggak mikir. Sebenarnya kita udah masuk ke poin yang saya ingin. Saya sebenarnya pengen ngomongin SDM memang. Saya pengen ngomongin apakah SDM kita mumpuni untuk semua yang dibutuhkan. Karena SDM kita kan akan diserap ke sejumlah pekerjaan di berbagai macam level. Iya. Karena saya tinggal di Amerika Serikat, Prof juga pasti tahu isunya kan di Amerika Serikat adalah ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah tidak mau lagi dikerjakan sama orang Amerikanya. Masuklah nih orang-orang dari luar negeri nih ngambil sejumlah pekerjaan. Terus ngerusak harga, terus protes lagi. Terus orang-orang bilang, emang lu mau ngambil tuh kerjaan kan lu nggak mau ngambil juga gitu. Ini kan jadi isu ya sumber daya manusia yang diserap untuk kerja. Di Indonesia isu sumber daya kita nih apa? Kualitasnya kah? Karena juga ada, kita baca berita emang ada pekerja-pekerja dari China yang masuk tanpa bisa bahasa Indonesia, emang cuma untuk ngerjain proyek-proyek tersebut, terus bersinggungan lagi sama tenaga kerja kita. Nah intinya sih
Di SDM, permasalahan kita tuh apa saja menurut bacaan Prof? Tapi saya izin kasih waktu Prof untuk jalan dulu aja. Di SDM, saya kira SDM itu jumlahnya berlimpah, tetapi tidak match. Tidak match. Ini macam-macam begitu ya. Saya coba bikin diagram gitu ya. Saya bikin diagram. Udah pasti skillnya kan harus diperbarui terus dari masa ke masa. Jadi kita bedakan lah skill generasi saya dengan skill generasi sekarang. Skill generasi saya ini generasi kertas. Skillnya skillnya serba organik gitu kan ya. Serba organik. Terus kemudian saya perhatiin setiap kali saya maju, Prof ngerem mulu ngomongnya sambil mikir. Maksud saya Prof, saya aja nyesel punya ide ini Prof, beneran deh Prof. Saya bingung bikin ide talk show kok nyusahin diri sendiri. Antara otak kita harus jalan sama otak kesini harus jalan. Iya, sama ya. mulut juga mesti ngisi kan. Emang saya menyesal sih. Oke, jadi Jadi di satu pihak bahwa ini kan saya bikin kotak-kotak gitu ya. Terus kotaknya saya lihat skillnya lama atau baru. Waduh, kalau generasi saya ini kebanyakan skill generasi lama. Saya kan mesti ngejar Panji. Kejar nih, harus paham algoritma, harus paham dunia digital tuh kayak apa. Sampai kemudian kita bikin buku riset tentang disrupsi, riset tentang robotik. Kita datangin Alibaba, kita datang ke Huawei, kita datang ke Amerika tuh perusahaan teknologinya gitu ya. Ke Eropa saya lihat, semua saya lihat peta besarnya gitu ya untuk ngejar ke situ. Oke, skill ya. Tapi ada attitude, kan skill nggak berdiri sendiri kan. Ada attitude. Attitude generasi saya dengan anak-anak sekarang kan beda. Gue bangun pagi, dia bangunnya malam. Iya kan? Iya nggak? Iya. Gue bilang work hard, dia bilang happy first. Iya, Dia betul. bilang work life balance. Iya benar. Saya bilang work dulu, nanti baru financial freedomnya umur 40. Dia bilang nggak bisa. Gue mau yang financial freedom sekarang. Iya. Gitu kan. Work life balance, happy first. Kalau saya bilang tabung dulu baru ntar dipakai buat DP, dia bilang nggak perlu. Sekarang pakai pay later, dia bilang. Ya, kan nggak balik-balik nih. Iya. Makanya enak bener ya. Dia pakai tabung, tentu udah nonton Taylor Swift. Kok bisa gitu ya? Dari mana ya? Nabung enggak ya? Pay later gitu kan. Iya. Pay later dia bilang gitu ya. Terus bisa entrepreneur, bisa apa. Nah itu akhirnya saya beda. Oke. Terus saya lihat, wah ternyata generasi saya pun, atau yang lebih muda dari saya yang umurnya sekarang 50-an, itu terancam pensiun dini. Attitude-nya cocok, tapi skill-nya jadul. Terancam pensiun dini. Sekarang nih orang-orang usia 50-an nih, ini rata-rata terancam pensiun dini. Kamu baca berita tuh, ini PHK, di sini PHK. Emangnya orang yang kerja di pabrik tekstil kalau umur udah 50, atau di pabrik sepatu bata kemarin umur udah 50, gampang cari kerja lagi. Gak bisa, susah lah. Ya kan? Mau jadi security di tempat lain. Mereka cari yang lebih muda kan? Betul. Yang 30-an kan? Betul. Ya, yang udah bisa pakai segala macam lah itu teknologi digital ya. Jadi ini terancam pensiun dini nih. Kalau skill-nya jadul walaupun attitude-nya bagus ya. Nah, sekarang kalau attitude-nya bagus, attitude-nya kayak anak sekarang nih, work life balance dan sebagainya. Tapi dia punya skill baru. Gak bisa kerja juga. Mereka bisanya self-employ. Bisanya lebih baik lu jadi afiliator, jadi content creator, kerja part time, jadi entrepreneur. Ini bisa nih. Apalagi di sini skillnya jadul. Itu yang data statistik 9,9 juta orang. 9,9 juta orang not on the training, not on education, ya, not on the job, gitu loh. Tidak berada di mana-mana. 9,9 juta. Saya kalau lihat ada di satu kota tim sepak bola menang, malam-malam tuh saya kalau ada di kota itu saya jalan turun ke jalanan surat itu anak-anak SMP SMA gerung-gerung motor, flare, asap dan semua orang salam-salaman. Kayak besok tuh nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah, nggak walaupun tuh ujian gitu ya. Kayaknya nggak penting gitu ya. Itu mereka ada di situ tuh. Jadi ini anak muda terancam pekerjaannya self-employed atau yang ini jadul karena sekolahnya nggak benar atau kurang gizi, kurang apa. Nah sekarang ada yang bagus. Yang bagus itu apa? Gabungan antara tadi skillnya harus yang current, makanya Singapura invest di pendidikan itu. Dan yang kedua adalah attitude-nya harus, maaf nih,
generasi kita. Maaf ya, kerja keras yang diperlukan. Kalau nggak mau kerja di mana? Iya, betul. Mau kerja di Tesla, mau kerja di National Geographic. Dia bilang, nggak bisa, lu harus disiplin gitu kan. Lu harus respect, lu nggak bisa happy-happy doang, lu harus deliver gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi, nah kalau kita ngomong kayak gini nih, di TikTok habis kita diserang nih. Gak bisa Pak. Kayaknya sih ini bakal dipotong orang di TikTok. Boomers gitu. Iya. Teriakin boomers gitu. Iya. Saya tertarik sekali untuk ngomongin, Prof udah ngomongin boomer soalnya. Apakah ini permasalahan generasi ini? Kita orang nyebutnya Gen Z ya. Ya. Apakah ini kendala Gen Z? Gen Z adalah ya bagian dari angkatan kerja kita kan. Ya. Masalah Gen Z ini itu tadi salah satunya ya. Jadi attitude-nya tuh kebalik. Kita mau ngomong attitude-nya salah atau attitude-nya jelek, mati kita di TikTok, Prof. Kalau kita ngomong kayak gitu. Iya. Attitude-nya unik ya, attitude-nya unik kita sebutnya. Unik. Tapi kan pada tempatnya. Artinya work-life balance bagus dong. Kalau dari muda lu work-life balance, artinya giliran gue ya? Iya. Ini saya mengancam ratu. Kayaknya saya bisa ambil nih kayaknya. Bisa juga memang, saya nggak mikir tadi. Tapi saya terancam nggak kalau saya ambil nih? Silakan Prof, coba aja dulu. Sikat dulu deh. Iya. Nasib. Iya. Betul, silakan dipencet Prof. Ya. Jadi kan ada tempatnya Panji. Ya. Ada tempatnya. Work-life balance boleh. Apalagi sekarang banyak orang yang merasa mengalami mental health problem. Yes, itu memang berat. Apalagi dari kecil kan tidak mengalami gojolkan seperti kita. Kita SMA aja dipelonco. Kuliah dipelonco. Ada bonding tapi kan. Betul. Dan kalau sekarang dipelonco, bullying, Komnas HAM datang. Memang keterlaluan juga sih dulu kita ya. Terlaluan juga dulu. Ya. Wih, hidup gue terancam lagi. Maaf nih attitude saya jelek Prof. Waduh, harus mundur lagi. Saya lupa saya lagi main sama profesor. Jadi kalaupun 20-30 tahun nggak main catur, tetap profesor. Saya bingung ini soalnya dari tadi nih, mikirnya lama. Masalahnya kita multitasking ya. Iya betul. Ini tidak mencerminkan kecerdasan, ini mencerdaskan. Tapi menariknya adalah permainan kayak gini, Prof. Kadang-kadang saya bentuknya debat sama politisi. Ya. Dan kalau dia lagi fokus di catur, mulutnya blunder. Mulutnya blunder, Betul. oh jadi bocor. Betul, dan sering terjadi. Akhirnya dia jadi korban dipotong sama netizen di sosmed. Ya. Kalau kita kan memang gak debat, emang kita keganggu aja sekarang sama permainan caturnya. Oke. Tadi profesor lagi menjelaskan ya sebenarnya. Ya, menjelaskan bahwa bahwa generasi kita ini Si Gen Z nih. beda gitu ya. Kalau work life balance kan oke, bagus karena mental health ini kan juga jadi masalah. Sering jadi tameng masalahnya, dipakai gitu untuk yang tidak semestinya. Karena namanya cyberkondria kan. Orang mencari pembenaran lewat Google. Cyberkondria. Ya kan? Iya. Mencari pembenaran lewat, iya nih gue depresi nih. Tapi percaya nggak percaya lu, generasi saya juga kena. Gimana tuh maksudnya? Misalnya saya tiba-tiba perut saya sakit gini. Wah ini jangan-jangan bener nih. Ini GERD namanya nih. Oh iya. Ini jangan-jangan autoimun nih. Iya. Karena ngoprek-ngoprek di internet ya. Iya, cyberkondria ya. Cuman bedanya pinter apa enggak kita. Kalau kita pinter kan kita konfirmasi ke dokter kan. Iya. Tapi kalau enggak, kita simpulkan sendiri, kita beli obat sendiri, kita suntik sendiri gitu ya. Tapi Prof, emang kayak gitu juga. Saya perhatiin, ini maaf ya Prof ya. Kita kan lagi ngomongin generasi gue. Di grup WhatsApp yang paling aneh kelakuannya generasi profesor loh. Banyak lucu ya. Iya banyak yang paling gampang kena hoax kan yang nggak digital native. Kalau digital native kan tahu dia instinctively dia mesti cross check. Yes. Yang tua-tua nih nggak, dia ngelihat bener nih kayaknya. Sebarin aja. Mau profesor pun begitu. Betul. Sebarin aja. Di grup WhatsApp forwarded many times gitu misalnya. Udah berapa orang kena hoax gitu. Jadi emang semuanya. Saya di grup guru besar di UI juga, teman-teman saya juga begitu, sebar-sebarin. Terus tiba-tiba teman saya dia bilang, hoax itu Prof. Enggak, ini bener. Sesama profesor bisa begitu. Iya, profesor bisa debat terus kayak begituan ya. Tapi ketika kita balik ke Gen Z, sebenarnya ya oke lah, mereka kadang-kadang punya cara pandang atau attitude-nya mungkin berbeda dengan attitude generasi sebelumnya. Tapi dalam situasi kerja, bos itu selalu bingung sama Gen Z ini. Oh iya. Karena bos pengen bilang,
gue tahu waktu pandemi itu WFH itu oke. Ya. Tapi udah waktunya untuk balik. It's time to get back to work gitu. Gak bisa, Habis itu Panji. membal mereka malah Gak keluar. bisa, Panji. Karena 3 tahun itu membentuk watak manusia. Betul sih. Ketika manusia keluar itu dari situ, itu emosinya tidak terlatih, Panji. Emosinya nggak terlatih. Gitu, Ya. ya. Jadi orang kalau nggak terlatih emosinya, bisa meledak tiba-tiba. Atau dia nggak bisa ngomong. Jadi Ini tiba-tiba maksudnya emosi yang dibutuhkan dalam konteks handle emosi situasi kita. kerja dan Situasi segala kerja. macamnya. 3 tahun biasanya 3 tidak. tahun hanya dengan mesin. Iya. Kan pernah ada kejadian ya. Dulu di Romania itu Perdana Menteri namanya Ceausescu, jenderal tuh. Dia pengen memperkuat angkatan bersenjatanya gitu ya, menghadapi Barat. Terus dia bilang sama keluarga-keluarga, lu punya anak yang banyak deh, kasih sama kita. Akhirnya dia punya keluarga-keluarga punya anak banyak, dikasih sama negara dengan harapan tuh jadi tentara. Yang jadi idiot semua. Karena dikumpulin di panti asuhan, nggak ada orang yang ngajak ngomong. Itu gunanya kita punya ibu, kita punya keluarga, kita sosial kan, kita makhluk sosial. Akhirnya kita bisa ngomong, akhirnya otak kita membesar, akhirnya kita belajar tentang attitude, kan belajar tentang apa. Bisa bayangkan nggak 3 tahun kita terkurung, nggak ketemu orang, kita merasa ketemu banyak orang, tapi ini mesin di depan kita gitu, robot di depan kita semua. Terus kita nyerang orang, kita bisa pakai anon, kita bisa ini, orang nggak ngeliat kita ngomong, kita nggak tahu perasaan orang, kita nggak lihat mukanya gitu ya. Terus tiba-tiba ketemu sama orang. Kan nggak terlatih, Panji. Padahal itu kan kecerdasan yang membuat orang sukses kan kecerdasan sosial kan. Lu boleh pinter. Saya punya pengalaman dengan anak-anak pinter yang saya selalu bertanya, kemana anak gue yang dulu IPK-nya tinggi gitu ya. Kemana nih anak gitu. Kok pada nggak berhasil. Hidupnya jadi susah. Sebagian ya. Nah, sebagian hidupnya bisa susah. Ternyata tidak memiliki kecerdasan sosial. Pemberi kerjanya bilang sama kita, Pak, aduh susah itu anak Pak. Gampang marah, sensitif. Sama teman-teman yang gak akur, gak bisa team up sama yang lain gak bisa gitu. Coba yang sekarang kalau orang 3 tahun seperti itu dikurung, tiba-tiba keluar. Kan harus kita bangun kembali nih kecerdasan sosial masyarakat nih. Iya. Jadi solusinya apa? Dibalikin pelan-pelan. Ya tentu harus ada beberapa langkah. Satu, digital detox harus ada. Gak bisa 100% ya. Orang tuh harus punya bonding sosial. Kita nggak bisa juga lah steril dari masyarakat. Orang harus punya bonding, pertemanan, ikut dalam kegiatan-kegiatan. Itu kan bagus ya kegiatan-kegiatan seperti itu. Mempertemukan orang, dilatih kembali. Sekolah nggak cukup hanya ngasih ilmu pengetahuan. Harus juga membangun kecerdasan sosial. Itu penting sekali sih sekolah dibangun kembali. Jadi sebenarnya udah benar sih Kampus Merdeka menurut saya udah benar gitu ya. Tetapi yang kurang adalah para gurunya nih kurang paham bagaimana menerapkannya. Skillnya jadul dan sebagainya. Itu harus kita bangun kembali begitu di situ. Gak cukup hanya dengan pengetahuannya aja. Ya. Silakan Prof, maju. Saya ya? Iya. Ini emang kocak nih permainan. Permainan apa nih gitu ya. Yang nonton juga gemes ngeliatnya mereka mau. Saya sendiri juga nggak tahu saya mesti melangkahnya gimana. Iya, nggak apa-apa Prof. Saya juga, saya juga bingung ini dari tadi mau ngapain saya ini. Tadi saya majuin itu aja saya nggak tahu mau ngapain tadi. Oh. Ya. Mata ngeliat ke raja saya mulu saya lihatnya dari tadi. Masih ada pertahanan nih soalnya. Memantau ya, memantau. Gimana menerobos pertahanan gitu ya. Soalnya saya juga punya pertanyaan. Takutnya saya lempar, Prof nggak jadi maju lagi. Majulah dikit-dikit. Ya, oke, saya juga lah maju dikit-dikit. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, saya baru makan ini. Emang iya? Ya tapi ntar bisa berbahaya nih pertahanan saya nih. Tetap saya nggak, saya baru makan ini dari tadi. Saya punya pertanyaan. Yes. Resiliency. Ya. Itu kan juga dibutuhkan di angkatan kerja kita. Ya. Bisnis atau bukan usaha lah ya. Entrepreneurship itu didera sama perubahan terus. Ya. Jadi si perusahaannya juga mesti, ya memang melewati masa-masa sulit. Banyak kok perusahaan, termasuk perusahaan ini yang goyang, ngelepasin orang dan segala macamnya.
Google lepas banyak karyawan, Intel ngelepas banyak karyawan, Twitter semuanya ngelakuin itu, Amazon ngelakuin itu, Apple, Comika juga ngelakuin itu. Karena deraan terhadap bisnis. Situasinya membuat yang tersisa jadi kesulitan, pekerjaan jadi mungkin double dan segala macamnya. Resiliency kemudian jadi topik. Apakah si orang ini siap untuk bersama perusahaan tempat dia kerja maju menghadapi semua deraan-deraan tersebut. Sementara tadi Prof sempat ngomong tuh, Gen Z tuh bawaannya tuh pengen cepet-cepet healing. Belum. Boleh terus, Prof. Pengen healing, pengen cepet kaya, cepet naik jabatan. Kalau misalkan dibentak, dibilang toksik. Ini kan situasinya ya. Apakah Prof juga menilai resiliensi merupakan isu di generasi sekarang? Karena sebenarnya yang mereka tahu itu bagus. Mereka tahu sesuatu tidak benar. Mereka tahu mereka bisa berpendapat. Di era kita, kalau misalnya ada bos marah-marah, mau sekasar apapun, ya kita tunduk. Bukan berarti bos itu benar, tapi pada saat yang bersamaan, kita juga ngelatih resiliensi kita. Nah, angkatan kerja sekarang konon kabarnya tidak punya resiliensi tersebut. Sehingga menjalankan bisnis dengan angkatan yang tidak bisa, angkatan kerja yang nggak bisa resilient, berat juga ujungnya. Apakah Prof melihat itu sebagai sebuah isu? Ya, itu isu juga. Kita bukan nggak perlu pegawai, kita perlu pegawai. Kita nyari, kayak misalnya saya nyari orang markom, saya cari orang yang bisa bantu saya buat video editor. Saya cari orang yang bisa ngolah data, saya cari orang yang bisa jadi asisten saya. Tapi saya kan harus berhati-hati. Misalnya ketika saya dapetin gitu ya, ternyata dia kemudian komunikasi di grup, gue dipanggil nih sama Pak Renald, gini-gini. Ada yang punya ide nggak? Terus tiba-tiba ada karyawan gue yang udah pernah gue pecat di beberapa tahun yang lalu punya masalah gitu. Terus dia tulis di grup itu, jangan, itu toxic company, itu begini. Gue pernah tuh dulu begini. Padahal dia kan kita berhentiin karena salah satu sebab gitu ya. Entah karena dia nggak deliver, sering nggak kita mesti tayang dia nggak muncul, alasannya karena macam-macam lah alasan begitu, berkali-kali dia begitu. Tapi akhirnya kita berhentikan dan dia kecewa gitu, kita berhentikan atau kita nggak perpanjang lah gitu ya. Nah terus dia ngomong tuh, akhirnya ribut tuh di grup itu, jadi akhirnya kita diomongin. Kan kita kan gampang baca jejak digital itu kan, kita bisa, dan selalu ada yang kasih tahu sama kita, Pak Bapak lagi cari ini begini, jangan Pak. Itu kumpulan orang-orang toksik semua ada di situ gitu. Mereka bikin grup gitu sekarang. Di antara orang-orang yang kerja, antara gabungan antara orang yang sehat pikirannya dengan yang ketemu yang toksik juga gitu. Dan kemudian menuduh ini. Kita bukan nggak perlu orang, Panji, perlu. Tapi kalau ketemu yang kayak gini-gini kan kita repot nih. Betul. Dan sekarang kan kita tidak bisa lagi merekrut orang semata-mata berdasarkan karakter aja. Jejak digital kan harus kita buka, Panji. Kayak gitu. Jadi banyak PR hari ini gitu. Terus kemudian sekarang saya udah bilang anak sekarang kan punya budaya namanya switching culture. Apa tuh? Switching, cepat switch. Switching culture. Karena merasa informasi itu banyak banget. Bukan pekerjaannya banyak, tapi informasi banyak banget. Ya. Sehingga bergantilah dia. Sehingga berpindah-pindah. Termasuk profesi. Ya, bahkan baru 3 bulan kerja, kerjanya diterima di Pertamina, di BNI, gaji udah bagus, di Telkom. Berhenti dia. Dia berhenti begitu. Kenapa ya? Kita bingung kan. Macam-macam sebabnya gitu, karena tergoda, katanya kerja sebagai YouTuber lebih baik atau apa gitu ya. Mereka melihat itu sebagai karena informasi membuat mereka tuh merasa secure gitu ya, walaupun nggak dapat gitu. Nah kita kan cari orang juga begitu dapat, udah kita brief, udah kita kasih tahu, udah kita training. Orang pergi kita udah kasih bridging ke dia, udah serah terima. Baru 3 hari dia berhenti. Alasannya katanya emak gue sakit gitu. Masih mending sih, ada di tempat teman saya kucingnya sakit gitu. Kucingnya Bro. Kucingnya sakit gitu. Nggak masuk berapa hari gitu. Gimana tuh Panji? Saya nggak berani ngomong soal kucing Prof. Saya pernah kasus soalnya waktu itu. Menyinggung pecinta kucing. Jadi, tapi silakan Prof maju dulu. Yang Prof katakan ini juga akurat sekali karena memang generasi sekarang itu punya kecenderungan ketika ada masalah teriak dulu. Ketimbang menyelesaikan masalahnya. Kayak kemarin ada rame di Twitter Prof, X sekarang disebutnya. Ada seorang istri yang menemukan suaminya di handphonenya banyak download bokep. Oke. Terus dia nge-tweet, gila,
kurang ajar banget nih. Suami gue ternyata download bokep banyak banget. Pantesan gue gak boleh megang handphonenya. Terus ada orang bales, dia bilang daripada di tweet, mending diomongin ke suaminya. Itu kan sebenarnya salah satu permasalahan generasi sekarang. Ada masalah lapor dulu. Lapor ke masyarakat, bukan mencoba untuk menyelesaikan secara langsung. Itu salah satunya. Nah, tapi ujungnya saya mau bawa ke pertanyaan selanjutnya. Tapi silakan Prof maju dulu. Kalau nggak ntar kita nggak progres nih. Saya juga mau semakin liar permainannya Prof, karena obrolan kita panjang juga nih. Kita mesti coba efektifkan permainan kita. Iya. Saya nanti mau nanya ke arah kaitan ke political will negara ini dalam membangun manusia. Iya. Tapi sebelumnya Prof jalan dulu, silakan. Ini suram juga nih, gue lihat-lihat nih, gimana ini gue. Mikirnya perlu sedikit. Pada tahapan ini perlu banyak mikir kelihatannya. Iya. Padahal kita bermain iseng-iseng ya. Iya, nah baru mau ngomong. Semuanya gitu Prof. Ngakunya iseng-iseng, tapi kalau udah kayak gini mau nggak mau jadinya mikir. Susah ya emang, antara emang tuntutan intelektual yang memang pinter atau emang nggak mau kalah juga ujung-ujungnya ternyata kompetitif. Iya. Lucu bener nih. Ini permainan saya yang paling blow on kayaknya sih, lihat. Prof itu ya. Oke, nah ini saya makan dulu. Oke, lumayan. Kebuka ya? Iya, nggak apa-apa. Prof juga masih bisa makan tuh, saya lihat-lihat tuh. Iya, masih bisa. Ya. Makan mundur, makan ke samping bisa ya? Makan. Kalau pion kan emang makannya nyamping dia. Iya. Ini ada beberapa langkah nih. Iya, betul. Yang bikin lama mikirnya tuh ngambil yang mana ya Prof? Ngambil yang mana? Setiap skenario ini masih bisa jalan. Soalnya ini bukan satu langkah, ini ada 2-3 langkah tuh. Kelihatannya tuh. Ya, ini. Jadi inilah yang terjadi kalau pelawak main catur lawan profesor nih, ya gini jadinya nih. Tapi kalau bukan karena program Skakmat, it will never happen. It will gitu never ya? happen. Iya. Saya bisa main catur sama Prof. Iya. Yang mana ini temu kangen juga. It's been a while. Iya. Terakhir kali kita ketemu. Coba-coba deh iseng-iseng. Boleh Prof. Tapi bahaya juga ini. Iya, nggak apa-apa Prof. Aman ya Prof? Aman deh, Ya, boleh Prof. buat. Ya oke, kita maju ke sini. Tuh silakan Prof. Gerak lagi Prof. Wah gila kan, gue Gerak bilang lagi, 2 Bro. langkah nih. Gue bilang 2 langkah nih dia. Jadi seru dicatur. Ya Prof. Iya. Apa boleh buat deh, goblok-goblokan aja deh. Ya boleh Prof. Saya juga mau goblok-goblokan ini. Tuh skak Prof. Skak ya? Ya betul Prof. Skak ya. Saya boleh juga kemari kan? Boleh Prof. Boleh kan? Betul. Prof sekalian skak saya kan? Iya, skak. Ya oke. Karena permainan kita panjang nih Prof. Saya putuskan untuk resign aja. Tapi berarti saya punya pertanyaan terakhir. Iya. Balik lagi ke yang tadi saya bilang. Saya terlalu serius kayaknya mainin. Mestinya kita sebagai sahabat nggak boleh menang. Nggak boleh gitu Prof. Kan Sama kayak teman saya kalau main golf tuh. Mainnya sama jenderal atau sama siapa gitu ya. Iya. Dia padahal dia lebih jago gitu. Terus gue liat, kenapa lu kalah? Kan gue main taruhan. Kenapa lu kalah? Kan lu jago sama dia. Gue harus mainnya harus kalah. Kalau gue menang gue gak dapet. Ya buat saya yang paling berharga adalah obrolannya dan pertemuannya. Tapi saya juga karena Sama-sama Panji. Ya. udah terakhir saya mau nutup dengan gimana caranya. Karena tadi kan kita ngomongin ujung-ujungnya kan SDM-nya kita ya. SDM-nya kita. SDM-nya kita mesti lebih baik lagi. Kita nggak usah ngomongin attitude lah. Kita ngomongin soal kesesuaian skill set dengan zaman. Ya. Entah itu tua, entah itu muda. Saya mau balikin lagi karena ini sebenarnya kan edukasi politik untuk yang nonton. Bagaimana cara rakyat bisa mengukur pemerintah punya komitmen atau tidak dengan pembangunan SDM? Dan ini akan jadi pertanyaan terakhir untuk menutup. Gini, kita nggak bisa menilai pemerintah tuh pakai prasangka.
Kalau pakai prasangka ada banyak sekali yang buat kita tidak suka terhadap situasi. Karena prasangka itu banyak sekali urutan-urutannya gitu. Kita nggak suka masalah ini, ada kepentingan kita yang terganggu, ada cara pandang kita yang terganggu gitu ya. Terus ada ini. Di antara orang baik pasti ada yang punya pikiran jelek. Tapi juga ada sebaliknya. Orang yang kita duga nggak bagus, mungkin kita pernah mengkritiknya, mungkin kita tidak sesuai. Mungkin barangkali dia akan mempunyai cara yang baik gitu ya. Jadi kita nggak bisa pakai prasangka. Nggak bisa hanya karena kita nggak dapat proyek. Banyak bener tuh teman-teman kayak gitu. Nggak dapat proyek, nyerah terus. Betul, gitu ya. marah-marah. Giliran gue sekarang udah berubah pandangan gue. Karena dulu gue misalnya gue suka. Tiba-tiba sekarang kita bilang ini salah. Terus saya dikata-katain, kemana aja lu selama ini? Lah dulu dia bener, sekarang dia nggak bener kan gitu. Dan kita harus sesuai dengan kebenarannya, bukan karena ininya. Nah sama dengan pendidikan. Apakah sudah bekerja dengan baik ketika untuk mengatasi masalah pendidikan? Yaitu ketika orang menyadari otoritasnya dan kemudian dia tidak boleh berlindung mengerjakan sesuatu yang berdiri sendiri. Karena ketika orang menangani pendidikan, ketika menangani SDM bukan pendidikan, SDM tuh bahasa kerennya tuh apa ya, modal insani lah ya. Sebagai kita yang mau kerjakan harus sehat, harus cerdas, harus punya skill, harus dapat dipercaya kan gitu kan, harus punya kecerdasan sosial dan sebagainya. Maka kita perlu orang-orang yang di sini tuh bisa saling ngebangunin gitu. Misalnya gini, saya ngomong sama Pak Budi Sadikin, Pak Budi, kenapa sih fakultas kedokteran di Jakarta dilarang, bikin orang swasta mau bikin fakultas kedokteran sekarang di moratorium gitu. Itu bukan saya yang punya wewenang, itu wewenangnya adanya di Kemendikbud. Saya juga bingung kata Pak Budi. Gue tanya sama Nadiem kata dia. Gue tanya sama Nadiem, kenapa lu kasih moratorium? Lah itu yang ini pendahulu saya atau yang itu adalah dulu ID atau apa gitu loh, minta seperti itu. Kan dari dulu juga orang sekolahnya di Jakarta gitu loh. Orang dari Batam nggak ada fakultas kedokteran, sekolahnya di Jakarta. Jakarta dibuka aja gitu. Kita perlu dokter banyak, akhirnya kita harus import naturalisasi kan. Dokter naturalisasi gitu karena kurang. Jadi Kemendikbud harus lebih wise gitu ketika ngurusin ini. Kenapa ditutup ya? Buka kepentingan yang lebih besar gitu. Tapi kasih orang yang punya rumah sakit, yang punya ini. Jadi kita lihat reviewnya terus objektif. Terus kemudian Menteri Keuangannya nggak boleh pikirin hanya fiskalnya saja, pajaknya saja. Tapi juga lihat, ini gue ngatur alokasi anggarannya udah bener belum nih? Alokasi 20% tuh kemana aja? Jangan sampai untuk pendidikan 20% tapi hasilnya cuma segini. Alokasinya harus 20%, 20% benar-benar untuk pendidikan gitu. Terus kemudian Menteri Dalam Negerinya juga jangan merasa, kan undang-undangnya udah jelas kalau SMA di provinsi, gubernur. Kalau SMP itu adalah wali kota atau bupati. Kalau SD siapa lagi wali kota dan ini. Nggak boleh gitu dong. Mendagri juga turut terlibat gitu. Menteri Kesehatan mikirin ininya. Kalau nanti ada badan pangan mikirin gizinya gitu kan ya. Menteri Kesehatan mikirin supaya orang tuh jangan cuma naik mobil doang, harus mau jalan kaki. Sehingga vitamin D-nya banyak, tulangnya kuat gitu kan. Kita nggak obes. Kan di mana-mana orang obes semua nih, Panji. Gila dulu orang badannya slim-slim, sekarang gede-gede, betul. Saya pikirnya gue udah gede gitu kan. Ternyata yang lebih gede itu banyak banget gitu sekarang ya. Jadi artinya orang kurang gerak, kurang ini. Kan semuanya harus dibangun. Jadi kalau kita mau bangun kinerja SDM kita perbaiki seluruhnya deh. Ya, harus ada orang yang nangani pendidikan nih. Cukup senior menurut saya sekarang, nggak boleh yang junior lagi. Senior sehingga dia punya rasa confidence untuk ngomong sama Menteri Keuangan yang akan datang, ngomong sama Menteri Dalam Negeri yang akan datang, ngomong sama Menteri Kesehatan yang akan datang, ngomong dengan ini. Dia bilang, nih masalah pendidikan ini masalah kita bersama. Gak bisa dong cuma sendirian, dia harus atur semuanya. Gitulah kurang lebih, pandangan saya sih begitu. Prof, ini adalah obrolan menyenangkan. Mungkin lain kali saya cari permainan lain yang kalau berjam-jam nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita punya keterbatasan. Tapi saya belajar banyak dari Prof hari ini. Moga-moga yang nonton juga. Terima kasih. Terima kasih Panji. Semoga sukses di sini maupun di Amerika. Terima kasih banyak. Mari Mas. Ya. Apa saya kuliah lagi aja?